Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mas Ganteng Alvlog, tentunya di channel podcast teman tidur ya. Terima kasih sebelumnya untuk kalian yang sudah menonton, yang sudah subscribe, yang sudah like dan komen. Jangan pernah bosan dan semangat terus untuk menjalani hidup, menjalani aktivitas ya. Dan jangan patah semangat kawan. Semoga kalian di sana yang sedang galau, sedang patah hati dan sedang dirundung banyak masalah, permasalahan hidup, ekonomi ataupun dalam keluarga ya, terutama ya. Semoga kalian di sana semoga baik-baik saja dan dapat menyelesaikan masalah dengan cepat. Oke, hari ini Mas Ganteng mau bawakan cerita pendek tentang yang berjudul Serangan Roh Jahat. Terima kasih untuk pengirim Yuni Astuti. Oke, kita mulai tanpa banyak basa-basi. Dengarkan podcast teman tidur malam ini. Jangan pernah berjalan sendirian di malam hari. Pada suatu malam yang gelap dan hujan, seorang wanita muda bernama Sarah sedang berjalan sendirian di jalan yang sepi. Dia baru saja keluar dari klub malam dan sedang dalam perjalanan pulang ke apartemennya. Sarah sedang mabuk dan tidak memperhatikan lingkungan sekitarnya. Tiba-tiba dia mendengar suara langkah kaki di belakangnya. Dia menoleh ke belakang, tapi tidak ada siapa-siapa di sana. Sarah mencoba untuk tidak panik, tetapi dia mulai merasa takut. Suara langkah kaki itu semakin dekat. Sarah bisa mendengar nafas berat orang itu. Dia tahu bahwa dia dalam bahaya. Sarah berlari sekuat tenaga, tetapi orang itu lebih cepat darinya. Dia menangkap Sarah dan menariknya ke dalam semak-semak. Sarah menjerit, tetapi tidak ada yang mendengarnya. Orang itu mulai memukul dan menendang Sarah. Sarah mencoba untuk melawan, tapi dia tidak sekuat orang itu. Orang itu akhirnya berhenti memukul Sarah. Dia berdiri dan memandangi Sarah dengan tatapan dingin. "Kau tidak akan pernah pulang," kata orang itu. Orang itu kemudian pergi, meninggalkan Sarah tergeletak di semak-semak. Sarah menangis dan ketakutan. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Setelah beberapa saat, Sarah mendengar suara langkah kaki. Dia menoleh ke belakang dan melihat seorang polisi berdiri di sana. Polisi itu membantu Sarah berdiri dan membawanya ke mobil polisi. Sarah menceritakan apa yang telah terjadi padanya kepada polisi. Polisi itu kemudian membawa Sarah ke rumah sakit. Sarah dirawat di rumah sakit selama beberapa hari. Dia mengalami luka-luka yang serius, tetapi dia akhirnya pulih. Sarah tidak pernah lupa malam itu. Dia masih terbayang-bayang oleh wajah orang yang telah menyerangnya.
Dia tahu bahwa dia akan selalu takut berjalan sendirian di malam hari. Pada hari berikutnya, Sarah pergi ke kantor polisi untuk membuat laporan tentang apa yang telah terjadi padanya. Polisi itu mengatakan kepada Sarah bahwa mereka akan melakukan penyelidikan, tapi mereka tidak bisa berjanji bahwa mereka akan dapat menemukan orang yang menyerangnya. Sarah pulang ke apartemennya dengan perasaan putus asa. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Dia tidak bisa tidur di malam hari karena takut. Dia tidak bisa keluar rumah karena takut bertemu orang yang telah menyerangnya. Sarah merasa terisolasi dan sendirian. Dia tidak tahu kepada siapa harus meminta bantuan. Suatu hari, Sarah bertemu dengan seorang wanita di taman. Wanita itu melihat bahwa Sarah sedang menangis dan bertanya apa yang terjadi. Sarah menceritakan apa yang telah terjadi padanya kepada wanita itu. Wanita itu terkejut mendengar cerita Sarah. Dia mengatakan kepada Sarah bahwa dia bisa membantunya. Wanita itu adalah seseorang dukun dan dia bisa mengusir roh jahat yang telah menyerang Sarah. Sarah tidak percaya pada hal-hal seperti itu, tapi dia tidak tahu apa lagi yang harus dilakukan. Dia memutuskan untuk mengikuti saran wanita itu. Wanita itu datang ke apartemen Sarah dan melakukan ritual pengusiran roh jahat. Ritual itu berlangsung selama beberapa jam. Setelah ritual selesai, wanita itu mengatakan pada Sarah bahwa roh jahat telah diusir. Sarah merasa lega. Dia akhirnya bisa tidur nyenyak di malam hari dan dia tidak takut untuk keluar rumah lagi. Sarah berterima kasih pada wanita itu atas bantuannya. Dia tahu bahwa dia tidak akan pernah bisa melupakan apa yang telah terjadi padanya. Tapi dia juga tahu bahwa dia tidak akan pernah sendirian lagi. Oke, ini tuh kontennya. Terima kasih untuk pengirim Yuni Astuti, lumayan dan bagus ceritanya tentang seseorang wanita yang menurut Mas Kantang itu seperti hayalan ya, seperti mimpi. Terus dia bangun dari mimpi panjangnya, terus dia menangis seolah-olah mimpi itu nyata. Karena setahu Mas Kantang biasanya kalau orang yang mimpinya seperti kayak kenyataan gitu ya, apa mimpi yang memang membuat orang itu trauma, membuat orang itu sedih, biasanya orang itu akan mendapat kebahagiaan biasanya. Maka dari itu beruntunglah kalau mimpi-mimpi kalian itu sedih, mimpi-mimpi kalian itu buruk, bisa jadi itu petunjuk untuk kebaikan, untuk positif hidup kita, kalian juga. Jadi
Itu hanya mimpi melepas kantong cerita ini. Dan di setelah tengah cerita, si Sarah juga sempat tadi mau tidur dan tidak bisa tidur ya. Sempat tidur tapi tidak bisa tidur karena dia mungkin trauma atau mungkin fobia dengan hal-hal kekerasan. Mungkin mimpinya si Sarah bersifat keras ya, crime gitu ya. Jadi mungkin dia seolah-olah itu kayak mimpi dia itu kayak hipnotis gitu ya. Mimpi dia hipnotis sampai ke bawah kenyataan gitu ya. Oke, itu aja mungkin saran apa namanya ya, bukan Mas Kantang itu menjelekkan semua atau cerita atau kisah kalian ya yang dikirim ke Mas Kantang, tapi Mas Kantang menengahkan, Mas Kantang menjabarkan yang apa yang Mas Kantang ambil, apa yang Mas Kantang petik. Setiap cerita, setiap kisah pasti ada hal yang menarik dan hal yang membuat ilmu baru untuk Mas Kantang dan kalian penonton setia Mas Kantang Vlog. Gitu aja kontennya Mas Kantang Vlog podcast teman tidur. See you next time. Makasih untuk semuanya. Makasih untuk penonton setia. Terima kasih juga untuk penonton yang baru hadir, penonton yang baru datang. Terima kasih. Dadah. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.